Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna afdalal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemerhati roja, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Sangat banyak nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat Allah itu. Maka kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu. Karena Allah menjanjikan akan menambah nikmat jika kita mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum. Kemudian salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah merahmati kita semua. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita kembali bertemu, masih membahas buku Talbis Iblis tulisan Ibnul Jauzi. Pada kesempatan siang ini kita akan lanjutkan, kita sampai bab yang ke-9, yaitu Talbis Iblis terhadap orang-orang zuhud dan ahli ibadah. Yaitu berkenaan dengan satu amalan yang mereka lakukan, yaitu uzlah, mengasingkan diri dengan tujuan meninggalkan dan melupakan dunia. Ya, lalu mereka melakukan uzlah, tapi dengan cara yang salah. Ya, seperti yang dikatakan bahwa uzlah tanpa ainul ilmi menjadi zallah, ketergelinciran, penyimpangan dan kesesatan. Bizuni zayyuz zuhdi illah, tanpa zainya zuhud menjadi illah, yaitu penyakit, menjadi masalah tanpa zuhud. Ya, nah jadi uzlah itu harus dengan ilmu dan zuhud, artinya harus dilakukan dengan benar, ya, tidak dilakukan serampangan tanpa ilmu. Nah, di dalam bab ini iblis juga melakukan tipu dayanya terhadap orang-orang yang mungkin punya tujuan yang baik. Ya, seperti 3 orang yang datang ingin bertemu Nabi, tapi ternyata tidak bertemu Nabi, hanya bertemu Aisyah, lalu istri Nabi SAW. Lalu salah satu dari mereka berkata, aku tidak akan tidur selama-lamanya, akan sholat terus-menerus, tidak akan tidur selama-lamanya, yaitu tidak tidur malam. Yang satu mengatakan, aku akan berpuasa terus-menerus, tidak akan berbuka, yaitu berpuasa terus-menerus setiap hari. Dan yang ketiga mengatakan, aku tidak akan menikahi wanita. Tujuan ketiganya ini mungkin baik, ya. Ingin mendekatkan diri kepada Allah, ya, ingin menambah ketaatan, ingin meniru Nabi tapi dengan cara yang salah. Nabi tidak seperti itu. Maka ketika Nabi mendengar ucapan itu, Nabi marah dan berkata, ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Mengapa ada orang-orang yang mengatakan begini dan begitu? Ama ana wallahi atqakum billahi wa a'lamukum billahi wa atqakum bih. Aku adalah orang yang paling tahu tentang Allah dan paling bertakwa kepadanya. Ya.
walakin usalli wa arqud wa asum wa uftir wa atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Namun aku tidur, aku salat, aku juga tidur. Aku berpuasa, aku juga berbuka. Dan aku menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Mendekatkan diri kepada Allah bukan dengan perasaan dan akal pikiran, tapi dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, selain amal itu ikhlas, ini urusan hati, urusan yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah. Ya, tidak boleh mendekatkan diri kepada Allah dengan cara bid'ah, karena justru orang itu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin dekat. Ya, mazdahada ya amru'un fi bid'atin illa zdada minallahi bu'dan. Tidaklah seorang itu bersungguh-sungguh di dalam bid'ah, melainkan dia bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tujuannya itu mendekatkan diri kepada Allah, tapi ternyata dia tidak dekat kepada Allah, malah justru jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatunya perlu dengan ilmu, apalagi yang berkaitan dengan din, agama, akhirat. Ya, tidak boleh berdasarkan asumsi, prasangka, dugaan, ya, ataupun hawa nafsu atau akal pikiran. Nah, demikian. Dan itu yang terjadi di sini, sebagian orang yang melakukan amalan-amalan yang ternyata itu tidak benar, ya, itu salah. Di antaranya adalah uzlah dengan cara yang keliru dan salah. Ini bermula mungkin ya dari pandangan terhadap dunia yang salah. Mungkin orang awam pernah mendengar ya celaan atas nikmat dunia, baik itu di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Namun dipahami dengan cara yang keliru. Misalnya dibacakan hadis ad-dunya mal'una wa mal'unun ma fiha. Dunia itu terlaknat dan terlaknat apa-apa yang di dalamnya. Lalu dia tinggalkan dunia itu sama sekali. Ya, dia tinggalkan sama sekali kehidupan dunia itu, sementara dia masih di dunia. Ini ciri yang tidak melanjutkan hadis secara sempurna mungkin. Kalau dia baca lanjutan hadis itu ada illa, kecuali. Illa zikrullah wa mawalah, ya, wa alimun wa muta'allimun. Ya, kecuali zikrullah dan apa-apa yang mendekatkan diri kepada Allah, dan seorang alim dan seorang yang menuntut ilmu. Ya, nah dikecualikan dari terkutuknya dan terlaknatnya dunia. Nah, jadi demikian, sebagian orang membaca hadis-hadis seperti ini namun salah memahami. Lalu dia memusuhi dunia secara membabi buta, serampangan. Segala sesuatu yang berbau dunia dia tinggalkan, ya. Sementara dia masih hidup di dunia. Ya, dia masih hidup di dunia dan masih butuh dunia, masih perlu dunia. Dia perlu makan, perlu minum, dia punya keluarga yang harus dihidupinya. Sebagian orang mengambil sikap seperti itu atau salah memahaminya karena kekecewaannya terhadap dunia. Sebenarnya dalam hatinya dia masih punya ambisi terhadap dunia itu, tapi ternyata dia tidak mendapatkannya. Lalu dia memusuhi dunia itu secara membabi buta. Dengan cara yang salah dia sikapi dunia itu. Ya, nah Islam proporsional. Allah mengatakan di dalam surat Al-Qasas, "Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah, wa la tansa nasibaka minad dunya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, wa la tabghil fasada fil ard." Ya, nah demikian firman Allah Subhanahu wa taala, carilah akhirat dengan dunia yang Allah berikan kepadamu. Tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Ya, jangan lupakan bagianmu di dunia. Ya, dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Ya. Nah, demikian pesan Allah di dalam Al-Qur'an. La tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan bagianmu di dunia. Maka seorang tidak boleh
menyedekahkan hartanya sampai habis hingga tidak tersisa untuk kebutuhan dirinya. Tidak boleh bersedekah sampai fakir, sampai melarat, tidak boleh. Ya, sebagaimana wasiat juga tidak boleh lebih daripada sepertiga dari harta. Karena kita masih punya kewajiban ya yang berkaitan dengan dunia. Misalnya, kita punya kewajiban menghidupi anak istri, itu kan berkaitan dengan dunia. Ya, bagaimana kita bisa menghidupi anak istri, memberi nafkah, ya, bahkan memberi nafkah untuk diri kita. Ya, untuk diri kita. Maka dunia masih kita perlukan. Maka Allah mengatakan, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan bagianmu dari dunia. Orang yang bijaksana adalah orang yang tahu apa bagiannya dari dunia dan bagaimana dia memperlakukan dunia. Allah mengatakan, jadikan dunia itu sebagai batu loncatan, batu pijakan. Wabtaghi fima atakallah, carilah akhirat dengan dunia yang Allah berikan kepadamu. Itu orang yang beruntung yang bisa menggunakan dunia sebagai batu pijakan. Sebagaimana satu syair yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i, dicantumkan oleh Imam Nawawi di dalam Muqaddimah Riyadhus Shalihin, inna lillahi ibadan futana, talaqud dunya wa khaful fitana, nadaru fiha wa lamma alimu annaha laysat lihayyin watana, ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Ada orang-orang yang ada hamba-hamba Allah yang bijaksana, mereka menceraikan dunia ya karena khawatir akan fitnahnya. Ya. Mereka melihat dunia itu dengan pandangan ilmu. Ya, dan mereka menyadarinya, mengetahuinya bahwa dunia bukanlah tempat untuk selamanya tinggal. Mereka jadikan dunia itu sebagai bahtera dan mereka buat ya salihal a'mal, amal saleh itu sebagai bahteranya yang akan membawa mereka berlayar menuju tujuannya, yaitu surga. Seperti itu pandangan orang yang berilmu tentang dunia. Maka ketika Nabi berbicara tentang talqih an-nakhl, yaitu perkawinan silang ya pohon kurma, ya ternyata yang itu justru menghasilkan hasil yang lebih banyak. Ya, maka Nabi berkata, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih paham tentang urusan dunia kamu. Artinya Nabi tidaklah mengabaikan ataupun menghilangkan dunia itu sama sekali dari kehidupan kita, tidak. Ya, nah demikian. Maka sebagian orang mungkin ya karena kejahilan dia memandang dunia itu dengan cara pandang yang salah. Yang kedua, sebagian orang yang memang sebenarnya ada tomak dalam hatinya terhadap dunia. Tapi dia tidak mendapatkan dunia itu, lalu dia memusuhi dunia itu. Ya, nah dan menyikapinya dengan cara yang salah. Ya, rasa frustasi yang membuat mereka memusuhi dunia, memandang dunia dengan cara yang salah, memusuhinya secara membabi buta. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, maka dari itu ya perlu ya ilmu di dalam kita katakan menetapkan porsi yang tepat antara dunia dan akhirat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Lalu mereka menilai bahwa jalan selamat adalah dengan meninggalkan dunia sama sekali. Ya, kadang-kadang itu bercampur dengan hawa nafsu. Terasa enak, terasa ringan beban itu ketika dia lari dari kenyataan. Dia pergi berkeliling-keliling meninggalkan anak istri. Dia merasa lezat. Kadang-kadang dibungkus dengan amal-amal yang seolah-olah mendekatkan diri kepada Allah. Dengan alasan dakwah dia keliling-keliling, kemudian dia telantarkan anak istri. Atau dia mengasingkan diri melakukan uzlah katanya. Lalu dia tinggalkan masalah ya di tengah-tengah manusia, hutang yang belum dibayar, hak-hak yang belum ditunaikan,
Lalu mereka pergi. Meninggalkan semua itu alasannya meninggalkan dunia, padahal meninggalkan masalah itu. Nah demikian. Ingin lari dari beban, kewajiban. Ya, nah demikian. Tuntutan-tuntutan dunia yang wajib mereka tunaikan. Lalu mereka lari, lalu mereka mengatakan ini uzlah. Ini bentuk kezuhudan kami terhadap dunia. Padahal mereka lari dari kenyataan sebenarnya. Ya, nah demikian. Jadi ini adalah penilaian yang keliru, ya. Sebab dunia seperti apa, seperti yang mereka sikapi itu, ya, tidak seperti yang dibicarakan Nabi SAW tentang dunia. Ya, dalam hadis-hadis Nabi SAW. Jadi yang tercela dari dunia itu apa mereka tidak tahu. Ya, nah demikian. Ya, mereka tidak memahaminya sehingga ya iblis memperdaya mereka. Ya, memperdaya mereka dengan berkata, kamu tidak akan selamat di akhirat kecuali dengan meninggalkan dunia sama sekali. Ya, lalu mereka pun lari dari kenyataan hidup, meninggalkan banyak kewajiban, meninggalkan banyak kita katakan persoalan, hak-hak yang belum ditunaikan, ya, belum lagi ya, kewajiban-kewajibannya terhadap sesama yang belum dia tunaikan juga. Ada orang tua yang ditelantarkan, ada anak istri yang ditelantarkan, ada hak-hak yang belum ditunaikan. Semua itu mereka lakukan dengan alasan meninggalkan dunia. Nah ini tentunya salah. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, akhirnya orang yang memiliki pemahaman yang salah ini mengasingkan diri ke gunung misalnya, ke hutan. Ya, merasa tidak bisa hidup di tengah-tengah, ya kita katakan kaum muslimin atau di tengah-tengah masyarakat, tidak sabar terhadap gangguan manusia. Maka Nabi mengatakan al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'minil ladzi lam yukhalitin nas wa lam yasbir ala adahum. Mukmin yang berbaur dengan manusia dan sabar terhadap gangguan mereka itu lebih baik daripada muslim yang tidak berbaur. Mungkin dia mengasingkan diri dan tidak sabar terhadap gangguan manusia. Ya, nah, kurang sabar menghadapi gangguan manusia. Dan jadi mereka pergi ke gunung dengan alasan uzlah, menjauhi manusia, menjauhi kehidupan. Kata mereka menjauhi dunia. Akhirnya mereka meninggalkan sholat berjamaah, meninggalkan sholat Jumat, ya, lalu ya meninggalkan kewajiban menuntut ilmu, mengabaikan hak-hak manusia, ya. Lalu ya banyak di sana orang-orang yang mereka terlantarkan, ya. Lalu mengubah diri menjadi seperti hewan liar di tengah hutan. Ya, ya, ini belum ini belum masanya di mana seorang itu ya pergi meninggalkan kita katakan dunianya. Di tengah-tengah kita masih banyak kaum muslimin, masih banyak orang-orang yang bisa kita ambil faedah ilmu dari mereka, belajar. Ya, kita masih bisa menunaikan ibadah dengan nyaman dan aman. Ya, wazan sholat 5 waktu masih berkumandang. Ya, kita masih bisa menjalankan agama dengan baik. Ya, maka tidak ada alasan kita meninggalkan lingkungan kita. Ya, ada 1, 2, 3, 4 yang tidak berkenan atau orang-orang yang mengganggu kita, ya sabar. Seperti kata Nabi SAW. Mukmin yang berbaur dengan manusia dan sabar terhadap gangguan mereka, ya itu lebih baik daripada muslim yang tidak berbaur, mukmin yang tidak berbaur dan tidak sabar. Ya, ya begitulah dia cobaan saat yang akan diterima oleh setiap mukmin. Dia akan diuji imannya. Ya, mungkin dari orang musuh-musuh Islam, orang-orang yang benci Islam, ya, ataupun orang-orang di luar kalangan Islam, dia harus sabar ya menghadapi gangguan-gangguan seperti itu. Karena Nabi juga menghadapi gangguan-gangguan yang sama, bahkan lebih. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah
Jadi terbayang olehnya bahwa itulah zuhud yang sesungguhnya. Itulah zuhud yang sesungguhnya. Nah, ini bukan zuhud tapi lari dari kenyataan sebenarnya, ya. Nah, keyakinan ini didukung oleh lingkungan yang saat mendengar fulan entah kemana atau mendengar fulan beribadah di gunung, ya seolah-olah itu adalah suatu keutamaan. Ya, lalu dia pun meniru. Sebagian orang beranggapan, kita sudah hidup di akhir zaman, ya maka ada orang yang jual rumahnya, jual asetnya, keluar dari pekerjaannya, padahal pekerjaannya halal, ya bukan haram. Kalaupun pekerjaan haram, bukan berarti dia harus uzlah ke hutan, dia tinggalkan pekerjaan haram itu, dia cari pekerjaan yang halal, ya. Nah, lalu mereka mengambil jalan pintas, yaitu meninggalkan, bahkan ada yang menjual semua aset-asetnya, dan dia pun pergi ke hutan, membawa keluarganya, hidup di sana. Ya, karena merasa sudah saatnya melakukan uzlah seperti itu. Ya, tapi cuma bertahan 3 bulan. 3 bulan kemudian balik lagi ke kota. Dalam kondisi dia sudah susah. Kenapa? Semua aset sudah dijual, anak-anak sudah keluar dari sekolah, ya memulai semua dari nol itu berat. Ya, orang-orang seperti ini bisa patah arang, mungkin bisa berbalik arah. Ya, mungkin dia gak percaya lagi dengan agama, bisa jadi. Ya, ataupun dia tidak percaya kepada Tuhan karena dia merasa ditinggalkan. Ya demikian. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dan ini sangat berbahaya. Ya, cara-cara seperti ini yang sebenarnya tidak didukung dengan ilmu yang benar, ya. Hanya mungkin luapan sesaat, ya, emosi sesaat, ya, atau ingin mendapatkan perhatian dari orang, bisa jadi itu adalah alasannya, ya, atau merasa ini suatu yang extraordinary, yang tidak biasa, tidak ada orang yang melakukannya, bahkan mungkin orang yang dia pandang terdepan dalam agama tidak melakukannya, ya. Tapi dia melakukannya. Nggak ada ustadz yang melakukan seperti saya ini, katanya. Nggak ada alim ulama yang melakukan seperti yang saya lakukan ini. Maka seolah-olah dia bisa melampaui kedudukan mereka. Ya, dia sudah sampai pada puncak, ya, yang tidak bisa diraih, dicapai oleh orang-orang lainnya. Nah, mungkin alasan-alasan lainnya, atau ya karena kejahilan dia mudah dipengaruhi. Dia diprovokasi hingga melakukan hal semacam itu. Yang ujung-ujungnya adalah penyesalan. Atau akhirnya dia kembali kepada kehidupan normal, ya. Kembali kepada kehidupan normal. Ya, kalau dia bisa kembali dengan selamat, alhamdulillah. Kalau tidak, dia bisa patah arang, dan ini sangat berbahaya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Jadi bukan seperti itu uzlah zuhud yang sebenarnya. Ya, nah demikian. Ya. Nah, hingga kalaulah dia beruzlah bersama keluarganya, ya mungkin masih ya mending, ya, daripada orang yang uzlah lalu dia tinggalkan anak istrinya terkatung-katung, terlantar. Nah, ini sebenarnya ini lebih kejam lagi, ya. Ini tidak manusiawi, ini betul-betul sungguh lari dari kewajiban, ya, bukan lari dari kenyataan lagi. Ini sudah lari dari kewajiban dan kenyataan. Nah, demikian. Hingga terlantarlah keluarganya, ditinggalkan, ya. Nah, demikian. Atau dia masih punya orang tua, ayah ibu yang pasti akan kehilangan, ya. Orang tuanya mungkin sudah dalam usia renta, ya, tua, ya, yang mungkin perlu perhatian anak-anaknya, justru ditinggalkan itu. Menjadi terlantarlah mereka. Banyaklah hak-hak yang terabaikan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Nah, di sisi lain mungkin waktu itu orang ini masih belum mengetahui rukun Islam, ya, atau rukun sholat yang sesungguhnya, dan dimungkinkan juga dia punya tanggungan yang belum dia tunaikan kepada pemilik hak ataupun orang yang punya hak, si yang punya hak, ya, sehingga dia bagaimana dia bisa sholat, taruhlah dia katanya mau beribadah, ya, dengan uzlah. Sementara rukun sholat aja dia nggak tahu, ya, mungkin amal yang bisa dilakukan saat uzlah mungkin sholat, ya, sholat aja dia nggak tahu bagaimana sholat yang baik,
ya, menurut sunnah Nabi SAW. Lalu dia uzlah dengan bayangan dia bisa beribadah dengan khusyuk di tempat yang nggak ada orang. Ya, di tempat yang nggak ada orang mengganggunya, mungkin dia merasa lebih khusyuk. Ya, tapi ternyata dia sendiri tidak tahu rukun-rukun sholat. Dia tidak mengerti cara sholat yang benar. Artinya adalah dia sebenarnya harus belajar. Lalu kalau dia mengasingkan diri seorang diri, dia belajar sama siapa? Kadang-kadang wudhu aja dia nggak tahu bagaimana cara wudhu yang benar. Ya, nah demikian. Itu baru bagian yang kita katakan kecil dari dinul Islam, yaitu sholat. Belum lagi yang lain-lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Lalu bagaimana dia bisa menunaikan ya rukun-rukun Islam lainnya, ya seperti ya mungkin zakat, bagaimana dia berzakat kalau dia seorang diri di gunung, ya tidak berbaur dengan manusia. Bagaimana dia bisa menunaikan ibadah haji, pergi ya ke tanah suci dan lain sebagainya. Jadi ini adalah talbis iblis sebenarnya terhadap orang-orang yang punya semangat ya tapi tanpa ilmu. Iblis leluasa menipu orang seperti ini ya disebabkan minimnya ilmu yang dia miliki. Ya demikian penuturan Ibnul Jauzi. Ya salah satu tanda kejahilan adalah seseorang merasa puas dengan ilmu yang sudah dimilikinya dan merasa tidak perlu lagi menuntut ilmu. Orang yang melakukan uzlah, lalu dari mana dia menuntut ilmu? Kepada siapa dia menuntut ilmu? Nah demikian ya. Nah jadi dia merasa puas dengan ilmu yang dimilikinya. Ya, andai kata dia mau berteman dengan ya ahli ilmu, ya berbaur dengan mereka, ya tentunya dia akan bisa memahami agama ini dengan baik dan benar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dan dia tentunya tahu dan sadar bahwa dunia tidaklah tercela karena keberadaannya. Allah menciptakan dunia ini untuk satu tujuan tentunya. Ya, Allah menciptakan segala fasilitas yang ada di bumi ini untuk satu tujuan tentunya. Ya, bukan sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ya Rabb kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia tanpa makna. Ada sesuatu yang Allah inginkan. Dan Allah katakan itu di dalam Al-Quran. Carilah akhirat dengan dunia yang Allah berikan kepada kamu. Ini semua adalah alat untuk menebus surga yang luas, yang lebarnya selebar langit dan bumi. Ya, nah demikian. Jadi seorang itu berlomba-lomba ya untuk masuk surga. Alatnya apa? Salah satu alatnya adalah dunia. Di dalam ayat tersebut Allah jadikan ya posisikan dunia itu sebagai alat. Yang mana kalau kita ingin melakukan sesuatu, ingin membuat satu ukiran, kita harus punya alat. Tanpa alat tidak mungkin kita bisa mengukir dengan indah ya, dan menghasilkan karya yang indah. Kita harus punya alat-alat untuk mengukirnya. Ya, nah demikian. Dan alat itu adalah dunia. Ya, untuk menjadikan akhirat kita itu baik ya, hasanah ya, maka kita perlu ya alat untuk meraihnya. Maka salah satu doa yang ada dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah. Berikanlah kami di dunia ini kebaikan, petunjuk, pedoman, ya dan dunia yang baik, harta yang halal itu salah satu yang kita minta setiap hari ya sebelum kita beraktivitas. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Rezeki yang baik. Ya, nah demikian. Ya tidak mungkin ya dunia itu datang tanpa kita usahakan juga. Ya, tanpa kita ikhtiarkan ya dengan mencari rezeki yang halalan thayyibah. Ya, artinya kita memang perlu mencari dunia itu ya dengan cara yang benar. Karena itu juga masuk dalam bagian ibadah. Ya, mencari rezeki yang halal, ya mencari dunia yang halal itu termasuk bagian ibadah. Ya wallahu a'lam bishawab. Nah demikian ya. Maka dengan ilmu yang kita miliki yang benar, kita dapat melihat dunia itu dengan cara yang tepat pula ya, yang benar. Hingga kita bisa memaksimalkan dunia ini untuk bisa meraih akhirat kita. Ya, untuk meraih akhirat. Akhirat tetap 100%.
ya, akhirat tetap 100%. Dunia ya 100% untuk akhirat. Ya, itu pandangan yang benar ya berdasarkan ayat yang kita bacakan tadi. Ya, dunia memang harus kita manfaatkan ya sebesar-besarnya ya untuk meraih surga, untuk meraih akhirat. Wallahu alam bisawab. Maka orang miskin di zaman Nabi itu tidak iri kepada orang kaya dengan kekayaan mereka saja, tidak. Tapi karena mereka bisa menggunakan dunia mereka untuk akhirat. Itu yang membuat orang-orang miskin di zaman Nabi itu iri. Ya. Nah, satu ketika orang-orang miskin ini datang kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur." Wahai Rasulullah, orang-orang kaya ini telah pergi membawa pahala. Ya, mereka sholat seperti kita sholat. Ya, mereka puasa seperti kita puasa, tapi mereka berzakat, bersedekah, kami tidak. Ya, kami tidak bisa bersedekah, kami tidak punya harta. Ya, maka ajarilah kami sesuatu yang dapat menyamai kedudukan mereka. Maka Nabi mengajari zikir sudah sholat, yaitu subhanallah 33, alhamdulillah 33, ya, kemudian Allahu Akbar 33. Nah, dan orang-orang miskin ini mengamalkannya. Apa yang terjadi? Orang-orang kaya itu melihat amal yang dilakukan oleh orang miskin. Dan mereka melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang miskin ini. Maka orang miskin ini pun datang kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, mereka juga melakukannya juga. Mereka membaca apa yang kami baca." Maka Nabi mengatakan, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Ya, dan tidak semua orang kaya kan ya bisa memanfaatkan kekayaannya untuk akhirat. Itu jarang-jarang juga. Nggak semua orang kaya. Kebanyakan orang kaya justru dengan kekayaannya dia ya hancur binasa. Kebanyakannya seperti itu. Ya. Tapi di sana ada orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Ya, dengan kekayaannya dia bisa meraih surga. Itu yang diirikan oleh orang-orang miskin di zaman Nabi ya. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah, begitulah pandangan ya kaum muslimin para sahabat dahulu tentang dunia. Ya, jadi orang miskin tidak iri kepada orang kaya karena dunia yang dimiliki, tapi karena amal yang mereka lakukan dengan dunia yang mereka miliki. Itu yang membuat mereka iri ya kepada orang-orang kaya itu. Nah, orang kaya juga tidak mau kalah dengan orang miskin di dalam amal. Ya, mereka beramal seperti yang dilakukan oleh orang-orang miskin ini, berlomba-lomba untuk ya menjadi orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan ya. Nah, demikian. Alladzina yusabiquna fil khairat, orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Jadi mengasingkan diri ke gunung itu merupakan perbuatan terlarang juga, karena Nabi melarang seorang pria yang bermalam seorang diri melakukan perbuatan yang rentan dari meninggalkan salat Jumat berjamaah ya, dan itu merupakan satu kerugian juga ya. Demikian juga dia akan jauh dari ilmu, dari ahli ilmu, dari lingkungan yang saleh ya, dari melihat teladan yang baik ya. Nah, kemudian ketika dia dalam kondisi jahil melakukan uzlah ya, siapa yang membisikinya? Syaitan. Tanpa ilmu, kejahilan itu adalah suatu kondisi yang sangat diinginkan oleh syaitan. Nah, ketika dia uzlah dan asyik dengan uzlahnya, siapa yang mengajarinya? Siapa yang menghidupkan hatinya dengan ilmu? Nggak ada. Nasihat siapa yang dia dengar? Nggak ada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, maka syaitan pun membisikinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Tapi ada waktu di mana Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk melakukan uzlah seperti ini, yaitu iktikaf pada bulan Ramadan. Itu 10 hari. Memang untuk membersihkan hati. Ya, itu membersihkan hati. Itu juga dilakukan dengan cara yang benar, bukan lari dari kenyataan, meninggalkan keluarga tanpa nafkah dan sejenisnya. Ya.
Itu murni untuk merapikan hati kita yang kusut. Itu iktikaf di bulan Ramadan. Tapi cara yang dilakukan oleh sebagian orang dengan lari dari kenyataan, mengasingkan diri ke hutan atau ke gunung, itu adalah cara yang salah, tidak benar, ya. Dan cenderung itu lari dari kenyataan hidup. Ya, nah demikian. Ada seorang salaf mengatakan, kami mengasingkan diri ke gunung untuk beribadah. Ya, sebagian orang lari ke gunung untuk beribadah. Namun Sufyan Ats-Tsauri pun mendatangi kami dan memulangkan kami, menyuruh mereka pulang. Ya, artinya apa? Apa yang mereka lakukan itu bukan cara yang benar, cara yang salah. Maka Sufyan Ats-Tsauri mendatangi kami ya sebagai bentuk amar ma'ruf nahi mungkar, nasihat, dan memulangkan kami, menyuruh kami pulang. Bahwa ini adalah cara yang tidak benar, cara yang salah ya di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Bukan seperti itu caranya. Ya wallahu alam bisawab. Nah demikian ya para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah ya. Pembahasan tentang buku Talbis Iblis bab yang ke-9 tentang talbis iblis ya, tipu daya iblis terhadap orang-orang yang zuhud di dalam melakukan ya uzlah ya, mengasingkan diri dengan cara yang salah, atau pandangan mereka yang keliru tentang dunia ya, tentang zuhud dan tentang dunia. Wallahu alam bisawab. Maka tentunya satu poin yang perlu kita petik di sini adalah ya tidak akan bisa selamat tanpa ilmu. Ya, tidak akan bisa selamat tanpa ilmu. Ya, pandangan yang salah tentang sesuatu akan membelokkan kita, menyesatkan kita dari jalan yang benar. Betapa butuhnya kita kepada ilmu. Maka ya jangan sekali-kali kita meninggalkan ilmu dengan asumsi bahwa saya akan bisa lebih selamat tanpa ilmu. Itu tidak mungkin, mustahil. Kita bisa lebih selamat tanpa ilmu dengan menjauhi ilmu dan alim ulama. Itu tidak mungkin. Ya, itu adalah fata morgana yang dibayangkan, digambarkan oleh iblis supaya kita tertipu. Nah demikian saja, mudah-mudahan ya apa yang kita sampaikan pada kesempatan siang ini bermanfaat ya bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.